Beragam kolaborasi dari berbagai sektor yang dikukuhkan dalam waktu dekat ini akan kami hadirkan informasinya pada Kilas Nusantara Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. 3 asupan informasi terbaru dari dalam negeri segera kami hadirkan dengan berita pertama terkait pengembangan moda transportasi berbasis listrik yang baru saja disepakati oleh PT Industri Kereta Api Indonesia bersama PT Taman Wisata Candi Borobudur. Tak hanya antara perusahaan BUMN, kolaborasi juga turut dilakukan antara pemerintah daerah dan para pelaku UMKM yang berhasil menyulap kantor Gubernur Jawa Timur menjadi galeri batik yang bertajuk Canting Jawi Wetan Go Global sebagai wujud pelestarian budaya Jatim. Kalau soal kudapan, kali ini kita akan terbang ke negara penyembah Dewa Matahari, Jepang, yang menyajikan kopi dan olahan coklat asli Indonesia dengan sentuhan kearifan lokal Jepang yang seketika meramaikan tempat rekreasi keluarga di kota Mano, Prefektur Kagawa. Segera kita jelang ketiga beritanya berikut ini. Menjelang pelaksanaan gelaran internasional G20, PT Inka terus melebarkan sayapnya dalam dunia transportasi. Salah satunya dengan pembuatan moda transportasi berbasis listrik khusus untuk daerah wisata. Salah satunya adalah Trammover yang dikembangkan oleh PT Inka bersama PT TWC yang saat ini juga mulai mengelola Taman Mini Indonesia Indah. Saat kegiatan penandatanganan nota kesepahaman pengembangan Trammover, Minggu siang, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo juga turut hadir sekaligus untuk memastikan pembuatan sebanyak 29 bus listrik yang bakal digunakan sebagai sarana transportasi saat perhelatan G20 mendatang. Dirut PT Inka Budi Noviantoro mengatakan ditargetkan Trammover bisa digunakan oleh delegasi luar negeri saat acara G20 di TMII. Sehingga selain untuk menunjukkan keindahan di lokasi tersebut, juga menjadi ajang promosi moda transportasi berbasis listrik karya anak bangsa. Kita pertama mereview mengenai kesiapan suplai bis listrik untuk G20 ya. Karena memang pemerintah memberikan kontrak untuk Inka untuk bisa menghasilkan bis listrik yang nantinya diharapkan bisa pakai G20 dan setelah itu akan digunakan untuk transportasi publik di Bandung dan di Surabaya. Kita juga ada proyek dengan TWC, kemudian TWC juga nanti ada event G20 juga untuk Trammover. Di TWC melakukan MOU dengan PT Inka untuk khusus pengembangan moda transportasi listrik di kawasan wisata. Jadi untuk proyek pertamanya nanti kita bikin Trammover untuk aplikasi di Taman Mini. Tapi ke depan kita berharap kolaborasi TWC sama Inka ini tidak hanya yang di Taman Mini saja, tapi untuk pengembangan moda-moda baik di dalam kawasan wisata maupun connectivity antar destinasi wisata. Yang penting nanti ini kan Trammover ini kan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru secara teknologi dan secara model saya kira akan menarik jadi ikonik nanti di Taman Mini Indonesia. Diharapkan nanti pas ada delegasi G20 yang bisa menikmatin lah indahnya Taman Mini menggunakan Trammover. PT TWC merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan destinasi wisata budaya dan cagar budaya. BUMN ini sebelumnya hanya menangani sejumlah candi, namun saat ini mulai berkembang dan mulai mencari heritage di seluruh Indonesia untuk dikembangkan. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. 2, 3. Karya-karya seni yang memiliki filosofi tinggi sejenis batik dan tenun khas Jawa Timur terpampang indah pada galeri batik yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Bukan sekadar galeri batik, karena beraneka ragam produk seperti baju berdesain unik, tas, sepatu, dan produk-produk kerajinan tangan bermotif dan berbahan kain batik, besutan para pelaku UMKM Jatim itu pun seketika sukses menyulap kantor Gubernur Jawa Timur menjadi tempat wisata edukasi dalam rangka melestarikan budaya Jawa Timur yang dipersembahkan bagi masyarakat umum. Suasana seperti ini akan dijumpai selama 3 hari mulai tanggal 26 hingga 28 Maret 2022. Inilah pameran batik tulis bertajuk Canting Jawi Wetan Go Global yang tadi siang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.
Pameran yang digagas oleh Bayangkari dan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menampilkan masing-masing ciri khas batik tulis dari 38 daerah kabupaten kota. Sebuah warisan leluhur yang sejak tahun 2009 telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya dunia non-bendawi. Melalui pameran yang mengambil tempat ruang dan halaman tengah kantor Gubernur Jawa Timur ini, diharapkan dapat mempromosikan batik Jawa Timur yang diproduksi oleh para pelaku UMKM sehingga mampu dipasarkan secara nasional dan bersaing secara global. Hari ini kita membuka, kami mewakili Gubernur Jawa Timur, membuka acara yang akan menampilkan karya-karya. Ini disulap, ruang tengah kantor gubernuran ini disulap lobinya ini menjadi satu galeri yang luar biasa. Bagaimana ini ditampilkan batik, kain, harus ditampilkan secara bersamaan beriringan dengan karya-karya seperti topeng Malangan, seperti yang bunga gerisan yang juga merupakan motif ya dari batik Pasuruan. Saya berbagai motif batik sebenarnya suka ya, tidak salah satu saja, tapi suka beberapa, asal warnanya saya cocok, ini cocok, saya suka berbagai macam. Kadang membelinya dari batik cabang Madura, Tuban, Pasuruan gitu. Campur aja Pak, sambil lihat warnanya yang cocok. Tujuan utama pameran batik tulis Canting Jawi Wetan Go Global di kantor Gubernur Jawa Timur bukan semata mengejar omset penjualan dari para pengunjung, melainkan yang terpenting adalah memperkenalkan batik dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur secara nasional hingga global. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Cita rasa dan harumnya kopi serta kelezatan coklat Indonesia kini semakin luas menjelajah Jepang. Berbagai jenis biji kopi maupun kakao pilihan dari 8 pulau Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara hingga ujung timur Indonesia, Papua seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Kopi dan coklat terbaik dari Indonesia itu kini bisa dinikmati pada sebuah area rekreasi keluarga, Sunnyside Fields, yang bertempat di Kota Mano, Prefektur Kagawa, Jepang. Fasilitas yang dikomersilkan pada Sabtu 26 Maret itu mulai diresmikan oleh Konjen RI Osaka Diana Sutikno bersama Gubernur Kagawa Keizo Hamada dan beberapa pihak lain. Di Sunnyside Fields, para pengunjung dapat menikmati beragam fasilitas penyajian jenis craft coffee dan olahan coklat yang diolah dengan sentuhan kearifan lokal Jepang. Terima kasih Bapak Gubernur, semoga hubungan Indonesia dan Jepang khususnya dengan Prefektur Kagawa semakin meningkat. Terima kasih Bapak atas undangannya, salam sehat selalu minasa, semoga tetap sehat dan juga menghormati atau menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Lebih lanjut, Diana mengungkapkan dengan tersajinya kopi dan coklat Indonesia di Sunnyside Fields, Kagawa, diharapkan dapat menjadi sarana dan upaya promosi Indonesia yang efektif. Adapun kopi dan biji kakao dari Indonesia secara bertahap diimpor oleh Osaka sejak tahun 2021. Langkah tersebut menjadi awal untuk menyumbang surplus kinerja perdagangan Indonesia dengan Jepang. KJRI dan ITPC Osaka senantiasa mendukung kebijakan pemerintah RI memperkuat kinerja ekspor Indonesia dengan membuka akses market secara intensif bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia serta rempah-rempah, kopi, coklat, herbal, produk pangan olahan tempe, dan komoditas lainnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, menu sarapan kopi dan coklat dari Jepang tadi alangkah lezatnya bila dinikmati dengan asupan informasi penting dan terbaru yang dapat disaksikan pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan program lain yang ada pada saluran UCTV. Namun untuk siang nanti, pemirsa tidak perlu khawatir berita penting apa yang tengah ramai diperbincangkan, karena saya akan kembali lagi dengan 3 berita pilihan terbaru dalam negeri yang akan hadir dalam Kilas Nusantara siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.